Bu Bapak yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lanjutkan permenungan kita seputar kitab Nabi Daniel, dan hari ini kita sampai pada bab 8. Baik, izinkan saya share screen. Saya baca ya, dari ayat pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Jadi ini kejadian kurang lebih tahun 550 sebelum Masehi. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Susan adalah ibu kota Persia, memang terletak di wilayah Elam seperti yang nampak dalam peta yang saya sajikan di layar. Lalu sungai Ulai itu adalah sungai Khoaspes, atau sekarang dikenal dengan nama sungai Karkhe. Penampakannya di kanan bawah. Jadi sungai ini masih ada sekarang ya. Lalu di sebelah kiri bawah itu adalah tampak peninggalan arkeologis dari kota Susa atau Susan. Nah, Ibu Bapak sekalian, menarik ini mengenai sungai. Menarik mengenai sungai. Biasanya orang-orang Yahudi yang berkoloni atau berkomunitas di luar Palestina selalu memilih tepi sungai. Misalnya, kita lihat Yehezkiel. Di Yehezkiel bab 1 ayat 1 dikatakan, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Saudara, orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel itu berkoloni di tepi sungai Kebar. Lalu di Kisah Para Rasul misalnya bab 16 ketika Paulus dan Silas mengunjungi kota Filipi, mereka tidak menemukan sinagoga di dalam kota. Maka apa yang mereka lakukan? Kisah bab 16 ayat 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Nah, kita lihat sekarang apa penglihatannya. Ayat 3, aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di tepi sungai itu, tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskannya dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hati dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikan, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia.
Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan bintang dijatuhkannya. Dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya kurban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan kurban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian, kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni kurban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Saudara, ini penglihatan yang cukup rumit dan kita akan coba untuk memahami ya, apa artinya. Ayat 15. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku, jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkata, ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal ini mengenai akhir zaman. Saudara, sekarang kita lihat apa arti dari penglihatan Daniel di bab 8. Domba jantan, ya, lihat gambar kiri atas, yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Kita tahu Persia ini lebih kuat daripada Media, makanya satu tanduknya lebih tinggi dari yang lain. Lalu 21 ayat 21. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu adalah raja negeri Yunani. Jadi kambing jantan ini Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya ialah rajanya yang pertama. Raja yang pertama siapa? Alexander Agung. Ya? Alexander Agung. Bahwa tanduk itu patah, ayat 22, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah tanduk, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Kita tahu Alexander Agung ini meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Oleh sebab itu, kekaisaran atau kerajaan Yunani diserahkan kepada 4 jenderal Alexander Agung. Di sebelah timur, Antigonus dan Seleucus, di sebelah utara Lysimachus, di sebelah barat Cassander, dan di sebelah selatan Ptolemeus. Jadi
4 kerajaan yang muncul dari kerajaan Yunani. Ayat 23. Pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Nah, saudara, yang dimaksud dengan kekuatan yang terakhir ini, kita lihat siapa? Di bab 8 ayat 9 dikatakan, dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Siapakah dia? Dia adalah Raja Antiochus IV Epiphanes. Dia sebetulnya berasal dari wangsa Seleucus, berarti dia dari salah satu tanduk. Tetapi dia menjadi sangat besar, ya, sangat besar, lalu melakukan invasi militer baik ke selatan, ke Mesir, ini dicatat di 1 Makabe bab 1 ayat 16 sampai 19, juga ke arah timur, Elimais, 1 Makabe bab 6 ayat 1 sampai 4, dan juga dia akan menyerang tanah Israel, tanah permai. Kenapa Israel disebut tanah permai? Karena Yehezkiel pernah menubuatkan hal yang sama. Misalnya di Yehezkiel bab 20 ayat 6 dikatakan, pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Atau di ayat 15, walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Menurut Yehezkiel, tanah Israel adalah tanah yang permai di antara semua negeri. Di ayat 10 dikatakan, ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Bala tentara langit adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Inilah cerita tentang penganiayaan orang-orang Yahudi yang saleh di zaman pemerintahan Raja Antiochus IV Epiphanes. Ya, bisa dibaca di di kitab 1 Makabe ataupun di kitab apokrif 1 Henokh. Saudara, lalu apa artinya bahwa di ayat 10 dikatakan, ayat 11 dikatakan, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Panglima bala tentara adalah Allah. Jadi Antiochus itu berani berbuat sesuatu yang menghina Allah. Apa yang dilakukan? Di kitab 2 Makabe bab 4 ayat 30 sampai 34 diceritakan bagaimana Raja Antiochus IV Epiphanes ini menajiskan bait Allah. Caranya, lihat di gambar sebelah kanan, dia menempatkan patung dewa Zeus Olympus di dalam kompleks bait Allah. Lalu kita lihat dia juga berani membunuh Imam Agung Onias ketiga pada saat itu. Jadi dia sangat berani melawan Allah. Nah, saudara, apalagi yang dia lakukan? Dikatakan di ayat 11 bahwa kurban persembahan sehari-hari dihentikan. Artinya, Raja Antiochus IV Epiphanes melarang pembakaran kurban di kompleks bait Allah. Nah sekarang, sampai berapa lama
Ada satu pertanyaan. Sampai berapa lama di ayat 13? Kurban sehari-hari ini bisa dihentikan. Kefasikan ini membinasakan tempat kudus. Lalu bala tentara diinjak-injak. Jadi sampai kapan ini berlangsung? Umat Allah, orang Yahudi yang saleh akan dianiaya. Bait Allah akan dinajiskan. Lalu juga pembakaran kurban dihentikan. Lalu dijawablah di ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi. Saudara, kurban dibakar 2 kali dalam satu hari pada jam 9 pagi dan jam 3 sore. Berarti 2300 petang dan pagi adalah 1150 hari. Ya, ini kurang lebih 3,5 tahun, 3 tahun lebih. Ya, ini adalah menurut catatan sejarah masa antara penajisan dan pentahiran kembali bait Allah. Jadi tahun 167 sebelum Masehi, Raja Antiochus IV Epiphanes menajiskan bait Allah, dan ini memacu revolusi Makabe yang berlangsung kurang lebih 3,5 tahun. Pada tahun 164 sebelum Masehi, sekitar bulan Desember, Makabe berhasil menahirkan kembali bait Allah. Ya, ini peristiwa ini kita kenal sebagai Hari Raya Chanukah. Nah, saudara, maka ayat 17 dikatakan, pahamilah anak manusia, penglihatan ini mengenai akhir masa. Et Ketz dalam bahasa Ibrani. Lalu di ayat 19 dikatakan, inilah akhir murka, akharit hazaam, atau akhir zaman, moed Ketz, berbicara hal-hal yang sama, ini semuanya. Lalu di ayat 23 dikatakan, pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya. Ya. Nah, saudara, Raja Antiochus IV Epiphanes ini diberi label di ayat 24 sebagai raja dengan muka yang garang dan pandai menipu. Ayat 23 ya. Raja dengan muka yang garang dan pandai menipu. Dari mana kita mengetahui bahwa dia itu penuh dengan tipu muslihat? Di sini saya tampilkan 2 teks dari kitab pertama dan kitab kedua Makabe. Silahkan dibaca sendiri. Saudara, sekarang kita lanjutkan ya. Ayat 26. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Masih jauh. Nah, bayangkan ya, kalau Daniel ini hidup di abad ke-6 sebelum Masehi, 605 sampai tahun 500 sekian sebelum Masehi, kejadian ini baru terjadi abad kedua sebelum Masehi. Penglihatan ini masih jauh. Ayat 27, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku, melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Saudara, kita lanjutkan sekarang ke bab 9. Pada tahun pertama, pemerintahan Darius, anak Ahasveros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasti. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Saudara, kejadian ini terjadi berarti kurang lebih tahun 539 sebelum Masehi. Daniel ini membuka kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam kitab Nabi Yeremia ada 2 nubuat tentang pembuangan Babel. Itu di bab 25 ayat 11. Kita baca ya. Maka
seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Di kitab Yeremia bab 29 ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, ketika Daniel membuka kitab Nabi Yeremia di tahun pertama kerajaan Darius, kerajaan Persia. Berarti Babel ini sudah kalah. Menurut Daniel, seharusnya nubuat Yeremia ini sudah harus digenapi 70 tahun. Tetapi kok kami yang di Babel ini belum kembali ke Yerusalem? Belum. Nah, kalau kita lihat nubuat Yeremia di bab 25 dan 29 memang ada sedikit perbedaan. Yang pertama, hanya mengatakan bahwa masa pembuangan ini akan berlaku selama 70 tahun di bab 25. Tetapi di bab 29 dikatakan segera genap 70 tahun bangsa Yahudi akan kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Maka berpikirlah Daniel, kapan kami ini bisa kembali lagi ke Yerusalem sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia. Tetapi di dalam hati Daniel juga sedikit ada rasa cemas. Kenapa? Karena dia tahu di kitab Imamat bab 26 ayat 18 itu ada teks yang berbunyi demikian. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Maka Daniel berkata, aduh, sudah lewat 70 tahun ini, tetapi kita belum kembali ke Yerusalem. Jangan-jangan selama di pembuangan ini kita tetap berdosa sehingga Allah ini menambah hukuman sampai 7 kali lipat. Berarti bukan 70 tahun, tapi 7 kali 70 tahun. Oleh sebab itulah Daniel berdoa. Ya, Daniel berdoa. Kita lanjutkan sekarang. Doa Daniel, ayat 3 dan seterusnya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat pada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia.
dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan, Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang melimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu itu disebut dengan nama-Mu. Saudara, kalau kita melihat doa Daniel di bab 9 ayat 1 sampai 19 ini mirip dengan doa Nehemia bab 1 ayat 1 sampai 11. Kemungkinan besar ini adalah sejenis liturgi doa tobat yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pasca pembuangan. Doa yang sama juga akan kita dapat lihat di kitab Baruh. Di kitab Baruh bab 1, bab 2, dan bab 3. Isinya sebenarnya sangat sederhana, pengakuan dosa Israel. Baik itu dosa nenek moyang maupun dosa mereka sendiri. Nah saudara, kita lihat di bab 9 ayat 2 ini muncul kata Tuhan semua dalam huruf besar. Berarti ini adalah kata Adonai ya, atau Hashem. Dan hanya muncul satu kali dalam kitab Nabi Daniel. Saudara, perhatikan juga dikatakan firman Tuhan. Ayat 2. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena kata firman ini nanti masih berlanjut di bab 10. Ya. Inti dari doa Daniel ini adalah pengakuan dosa. Doa tobat. Maka Daniel ini mohon pengampunan dan pembebasan dari pembuangan. Karena pada saat itu Daniel merasakan bahwa 70 tahun nubuat Nabi Yeremia itu sudah tergenapi, tetapi mereka masih belum kembali dari pembuangan. Nah saudara, yang menarik, coba lihat di ayat 7. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat
dan mereka yang jauh di segala negeri kemana engkau telah membuang mereka. Saudara, ada tersirat bahwa mereka yang ada di Babel ini disebut sebagai mereka yang jauh. Sedangkan mereka yang dekat adalah mereka yang ada di Yerusalem. Maka seperti saya katakan, ini adalah sebuah liturgi sejenis doa tobat. Doa pengakuan dosa. Ya. Ayat 4 sampai ayat 20 ini nampaknya merupakan suatu sisipan atau tambahan yang ditulis di Palestina atau Yudea sendiri. Maka nanti di ayat 16 juga mereka mengatakan bahwa Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Kaminya Yerusalem. Jadi ini adalah doa yang disampaikan oleh umat Yahudi pasca pembuangan. Doa tobat. Nah, kita bisa melihat misalnya kalau kita bandingkan dengan doa Nehemia. Nehemia bab 1 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Coba lihat yang diberikan tanda oleh saya. Bagaimana Allah disebut sebagai Allah yang maha besar dan maha dahsyat. Lalu inti dari doa Nehemia juga adalah mengakui segala dosa di ayat 6. Bab 1 ayat 6. Mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Lalu di ayat 7 juga mirip dengan doa Daniel, kami telah sangat bersalah terhadapmu, tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Nah, ini mirip Daniel bab 9 ayat 5, 4, 5, dan 6. Ya. Baik saudara, sekarang perikop berikutnya rupanya tanda tanya atau sesuatu yang tidak dipahami oleh Daniel itu akhirnya dijelaskan. Kita lihat ya. Bagian ini cukup sulit, kita perlu sedikit konsentrasi. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku bangsa Israel dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan kurban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Nah, kan tadi saya katakan perhatikan kata firman di bab 9 ayat 2. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi ini masih berkaitan dengan perikop sebelumnya. Ya, saudara, Daniel ini dikatakan sebagai yang dikasihi. Meskipun kitab Daniel dalam kitab suci Yahudi Tanakh tidak termasuk dalam golongan nabi-nabi atau neviim, akan tetapi dia sebagai nabi tidak perlu diragukan lagi. Dia adalah yang dikasihi oleh Allah. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi, dan mengurapi yang maha kudus. Rupanya 70 tahun ini bukan 70. Ini 70 kali 7 masa. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah
Dari saat firman itu keluar. Sekali lagi masih berkaitan dengan bab 9 ayat 2 ya. Nubuat Yeremia. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan kurban santapan. Dan di atas kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Wah, ini cukup sulit ya. Kita pelan-pelan. 70 tahun menurut nubuat Yeremia itu rupanya bermakna 70 kali 7 masa. 70 ini dibagi menjadi 3 bagian. 7, 62, dan 7. Masing-masing dikali 7 masa. Baik, yang pertama kita lihat 7 kali 7 masa. Untuk apa itu? Dari keluarnya firman nubuat Yeremia ya, sampai kedatangan seorang raja yang diurapi. Itu 7 kali 7 masa. 49 tahun. Lalu 62 kali 7 masa berarti 430 berapa ya? 62 kali 7 434 tahun Yerusalem ini dibangun kembali sampai disingkirkan seorang yang diurapi. Jadi penandanya pada periode 62 kali 7 masa ini ada seorang yang diurapi disingkirkan. 7 kali 7 masa yang terakhir ada seorang raja memusnahkan Yerusalem dan Bait Allah. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan. Ya. Nah, saudara, kita akan melihat sekarang apa makna dari 70 kali 7 masa di dalam kitab Daniel. Karena tafsirnya sangat beragam. Saudara, apa artinya 7 kali 7 masa yang pertama? 49 tahun. Ya. Dikatakan di ayat 25, dari saat firman itu keluar sampai kedatangan seorang yang diurapi. Ya. Dari saat firman itu keluar sampai kedatangan seorang yang diurapi, raja, ingat, prince, raja. 49 tahun. Saudara, kalau kita bayangkan, Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar, Bait Allah dibakar tahun 587 sebelum Masehi. 587 sebelum Masehi. Nanti bangsa Yahudi diizinkan kembali dari pembuangan berdasarkan dekrit Raja Kores, ini tahun 538 sebelum Masehi. Genap 49 tahun. Ya. 49 tahun rentang waktu antara Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dibakar 587 sebelum Masehi sampai dengan keluarnya dekrit
Raja Koresh 538 sebelum Masehi, bangsa Yahudi diizinkan kembali dari pembuangan. Baik, nah sekarang kalau yang 62 kali 7, saya katakan 434 tahun ini artinya apa? 434 tahun. Nah ini memang agak sedikit sulit. Karena perhitungannya tidak berurutan. Kita lihat ya. Daniel pertama kali berkarya itu tahun 605. 605 sebelum Masehi. Kalau kita balik lagi ke Daniel bab 1 ayat 1, dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim. Ini kurang lebih tahun 605 sebelum Masehi. Nah saudara, kalau 605 ini kita potong 434, kita sampai pada tahun 171 sebelum Masehi. Terjadi apa tahun 171 sebelum Masehi? Raja Antiochus IV Epiphanes mulai memerintah. Pada saat itu kita harus cari siapakah seorang yang telah diurapi yang disingkirkan di ayat 26. Jadi ada seorang yang diurapi, disingkirkan. Nah ini kita harus hati-hati karena di ayat 26 tidak disebutkan seorang raja. Dan kita tahu seorang yang diurapi itu bisa raja, bisa nabi, bisa imam. Saudara, tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, Raja Antiochus IV Epiphanes ini bertanggung jawab atas kematian Imam Agung Onias. Jadi cocok, ya, Onias. Jadi saudara, kita ulang sekali lagi, 62 kali 7 masa, 434 tahun, adalah rentang waktu dari masa berkarya Daniel, 605 sebelum Masehi, sampai dengan zaman Raja Antiochus IV Epiphanes 171 sebelum Masehi, di mana nanti dia bertanggung jawab atas kematian Imam Agung Onias, seorang yang diurapi. Dia tidak bersalah, tetapi dia disingkirkan. Nah sekarang kita sampai pada 7 kali 7 masa yang terakhir. 1 kali 7 masa yang terakhir. 1 kali 7 masa yang terakhir itu 7 tahun. Tepat sekali 7 tahun adalah periode pemerintahan Raja Antiochus IV Epiphanes. 171 sampai 164 sebelum Masehi. Kenapa dikatakan di ayat 27? Pada pertengahan 7 masa itu. Karena pada tahun 167 sebelum Masehi, 167 sebelum Masehi, Raja Antiochus IV Epiphanes ini melakukan tindakan yang sangat brutal. Kita baca ya di 1 Makabe bab 1. 1 Makabe bab 1 ayat 43. 1 Makabe bab 1 ayat 43. 1 Makabe 1 ayat 43. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Jadi Raja Antiochus IV Epiphanes ini minta dipuja sebagai Allah. Nanti akan kita lihat di koinnya ya. Dipersembahkan oleh mereka kurban kepada berhala dan hari Sabat dicemarkan. Terus di ayat 45, dengan menghentikan kurban bakaran, kurban sajian, dan kurban tuangan di bait suci dengan mencemarkan hari Sabat dan hari-hari raya. Lalu di ayat 54, pada tanggal 15 bulan Kislev,
dalam tahun 145, Raja menegakkan kekejian yang membinasakan di atas mezbah kurban bakaran. Dan mereka mendirikan juga pekorbanan di segala kota di seluruh Yehuda. Raja Antiochus IV Epiphanes menempatkan patung Dewa Zeus Olympus di kompleks Bait Allah. Nah, saudara, dia lakukan ini pada tahun 167 sebelum Masehi. Berarti pada pertengahan 7 tahun yang terakhir. Saudara, kapan Raja Antiochus IV Epiphanes ini meninggal? Tahun 164 sebelum Masehi. Maka dikatakanlah sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, akan tetapi saya katakan tafsir mengenai 70 kali 7 masa ini beragam. Ya. Ada yang mengaitkan dengan periode Makabe dan Raja Antiochus IV Epiphanes. Ada juga yang mengaitkan dengan wafat Kristus, karena Kristus adalah seorang yang diurapi, yang disingkirkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Pada saat itu musuhnya siapa? Musuhnya adalah Roma. Apakah Roma juga nanti menajiskan Bait Allah? Iya, tahun 70 Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah. Jadi penafsiran ini sangat beragam ya. Saudara, saya mengikuti pembacaan tipologis Makabe bahwa segala sesuatu yang dinubuatkan oleh Daniel ini berkaitan dengan periode Makabe. Ini ada beberapa ayat pendukung, silakan dibaca ya. Kita tidak usah heran melihat penafsiran yang beragam. Kalau saya tunjukkan di sini, kita melihat ada beberapa bapak gereja. Irenaeus, Clement dari Alexandria, Tertullianus, dan seterusnya. Dari 8 bapak gereja yang saya tampilkan di sini, hanya satu, Santo Julius Hilarianus, yang memiliki penafsiran Makabe terhadap 70 kali 7 masa di kitab Daniel. Selebihnya lebih ke arah mesianik, berarti Yesus, penafsiran terhadap Yesus, atau bahkan futuris. Kalau futuris kita berbicara tentang akhir zaman. Ya, oke. Sekarang sesudah kita paham mengenai 70 kali 7 masa, kita lanjutkan dengan bab 10. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkanlah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Sekali lagi kata firman ini masih dipakai, berarti ada kaitan bab 9 dengan bab 10. Pada waktu itu Daniel berkabung 3 minggu penuh, 21 hari. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku dan kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Saudara, kejadian ini berarti terjadi kurang lebih tahun 536 sebelum Masehi. Ya. Tahun ketiga pemerintahan Koresh. Lalu Daniel berada di tepi sungai Tigris. Lalu dia melihat seorang berpakaian kain lenan, berikat pinggang emas dari Ufas. Ufas itu adalah tempat yang terkenal dengan tambang emasnya. Berarti emas yang sangat baik mutunya begitu. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu.
Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihat. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suatu ucapannya, lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Itu terjadi berkali-kali terhadap diri Daniel. Dan sekali lagi kita ingat, dan kita sudah berkali-kali membaca, Daniel itu pasti dibangunkan kembali. Ya, ayat 10, tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun kembali sampai bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Sekali lagi loh, Daniel itu 2 kali disebut sebagai orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi hari pertama Daniel ini berpuasa, berdoa, sebetulnya permohonannya sudah didengarkan Allah. Tapi rupanya ada kendala. Kendalanya di ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan-hadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, ini pemahaman orang Yahudi. Setiap bangsa itu memiliki malaikat masing-masing. Di kitab Sirah bab 17 ayat 17 dikatakan bagi tiap-tiap bangsa diangkatnya penguasa, tetapi Israel menjadi bagian Tuhan. Jadi setiap bangsa memiliki penguasa, malaikat pelindung atau dewa pelindung. Tapi khusus untuk Israel, pelindungnya adalah Tuhan. Ya, maka saudara sekarang Mikhael, malaikat pelindung Israel datang. Malaikat pelindung Israel datang. Sehingga orang yang diutus untuk menjawab doa Daniel ini baru bisa datang kepada Daniel. Ayat 14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi napas bagiku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, sekali lagi dikatakan. Yang ketiga kali, hai engkau yang dikasihi. Janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberi aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Artinya, Israel akan lepas dari penjajahan Babel, namun akan menjadi jajahan Yunani. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku,
dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhael, pemimpinmu itu. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Kita tahu ya, Darius orang Media ini yang menumpas Babel. Saudara, kita lihat juga. Apabila ada pemahaman, bila satu bangsa kalah dalam perang, sebetulnya yang kalah adalah malaikat pelindungnya. Maka ketika Babel kalah melawan Media, berarti dewa pelindung Babel kalah oleh dewa pelindung Media. Nanti Persia dikalahkan Yunani, dewa pelindung Persia dikalahkan oleh dewa pelindung Yunani, dan seterusnya. Hanya Israel, pelindungnya adalah Tuhan. Tuhan, ya. Saudara, di kitab Yesaya bab 24 ayat 21 ada ayat yang berbunyi, pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Ketika Tuhan ini menghukum para penguasa dunia yang lalim, sekaligus juga menghukum tentara langit yang ada di langit. Baik Ibu Bapak sekalian, pelajaran kitab Nabi Nadia menyisakan 2 bab. Bab 11 dan 12 akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kemungkinan juga akan kita tambahkan sedikit dengan tambahan Daniel bab 13 dan bab 14. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, dan sampai jumpa.